أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه ومنهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin para jamaah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dari Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semua hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menghadirkan pahala yang melimpah, menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya kita beranjak dari tempat ini, insyaallah kecuali dengan doa-doa yang telah Allah Subhanahu wa taala terima, dan dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan Allah ampuni insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi. Dan di malam hari ini kita akan bahas salah satu dari tentu seluruh dari tahapan kehidupan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya adalah hal yang istimewa, seluruhnya adalah hal yang begitu besar dan merupakan seluruhnya peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan kita. Di antara peristiwa besar penting dan juga merupakan peristiwa yang indah juga adalah yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Khadijah. Namun sebelum sampai ke situ, kita akan kembali dulu dari pembahasan terakhir kita di pekan sebelumnya. Nabi SAW ketika usia 8 tahun sempat dibawa pamannya Abu Thalib untuk menuju negeri Syam. Kemudian bertemulah Abu Thalib dengan seorang rahib. Seorang rahib itu seorang ulama ahli ibadah yang beragama Nasrani. Menyarankan, menekankan kepada Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Khawatir nanti di negeri Syam bertemu orang-orang Yahudi dan Nabi nanti langsung dieksekusi di sana. Akhirnya mendengar informasi tersebut dan yakin bahwa apa yang disampaikan rahib ini bukan informasi biasa. Karena memang rahib ini ternyata memiliki informasi yang lengkap tentang Nabi SAW. Dari tahu kalau Nabi ini orang ayahnya udah nggak ada, bahkan tahu kalau ayahnya ini meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Subhanallah. Berdasarkan itu semua, Abu Thalib yakin dan percaya sehingga bawa Nabi ke Mekah. Dari usia 8 tahun, jadi Nabi SAW tidak pernah keluar kota Mekah. Sampai di usia 12 tahun, Nabi mulai belajar menjaga gembala beberapa tokoh para pemilik ternak di kota Mekah. Di usia 12 tahun. Terus sampai usia 15 tahun. Dan Nabi juga disebutkan dalam riwayat selama usia remaja ini, dari usia 8 tahun, 11, 12, 13, 14, 15 tahun, Nabi SAW tidak pernah sujud ke berhala, gak pernah bersumpah dengan Lata, Uzza atau apapun, gak pernah makan daging hasil sembelihan untuk berhala. Dalam Al-Quran disebut namanya nusub. Nusub itu kurban yang dipersembahkan untuk berhala. Jadi orang-orang Quraisy ini senang melakukan kurban seperti ini dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, namun lewat menyembelih yang mereka persembahkan untuk berhala-berhala ini. Sembelih banyak kemudian disedekahkan. Nabi nggak pernah makan daging dari hal tersebut. Dan Nabi SAW tidak pernah di usia remajanya ini. Usia remaja itu kurang lebih kan usia kira-kira, dan kalau anak-anak itu dari usia 5 tahun, 6 tahun sampai usia mungkin 13 tahun atau 15 tahun. Itu mungkin kita kategorikan usia anak-anak. Atau dari usia 13 sampai nanti umur 20 tahun itu nanti usia-usia remaja.
Baik di masa kanak-kanak, di usia remaja, Nabi SAW terjaga kesucian. Bahkan di masa kanak-kanak ini Nabi SAW itu auratnya, namanya anak-anak ya. Anak-anak itu kan, ya kita nggak tahu kadang-kadang kalau dia mau pipis sembarangan. Nabi SAW nggak pernah terbuka auratnya sama sekali. Jadi nggak ada yang pernah melihat aurat Nabi kecuali orang tua, ibundanya, kemudian Halimah Sa'diyah dan suami. Abu Thalib ketika dipegang sama kakaknya itu usianya sudah 6 tahun, udah bisa, udah mandiri. Dipegang sama Abu Thalib udah 8 tahun, udah mandiri. Jadi yang benar-benar melihat aurat Nabi yang masih anak-anak, ibundanya Halimah Sa'diyah, selebihnya. Kecuali ketika yang pernah menyusui Nabi ketika Nabi kecil, kemudian yang melihat Nabi lahir ketika Nabi kecil. Masuk masa kanak-kanak terjaga aurat. Sampai masuk masa remaja juga demikian. Nabi juga bergaul main sama anak-anak sebagaimana anak-anak umum. Namun tadi ketika bermain menjaga aurat, menjaga perkataan, menjaga akhlak itu sudah muncul di situ. Ketika Nabi SAW masuk usia, ini masuk usia, ada yang mengatakan di usia 15 tahun, ada yang mengatakan di usia 20 tahun. Jadi kisaran ketika Nabi di usia remaja terjadi suatu perang yang disebut dengan perang Fijar. Mungkin bapak-bapak ini namanya perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi antara dua kabilah besar di Quraisy. Yang pertama kabilah Kinanah, yang kedua kabilah Qais bin Ailan. Jadi kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Perang terjadi cuma karena kabilah Qais ini dia mengambil salah satu unta milik kabilah Kinanah. Dia ada kabilah Kinanah punya unta. Wallahu a'lam seperti apa, apakah untanya keluar pekarangan atau keluar area pengembalaan atau dicuri. Yang jelas onta tersebut pindah, ada satu ekor onta pindah ke tangan salah satu orang Bani Qais. Kemudian orang pemilik onta tersebut dari Bani Kinanah datangi yang mengambil onta tersebut. Dia bilang, ini onta saya. Oh, ini bukan onta kamu, ini onta milik, ini onta saya, dikasih tanda. Jadi orang onta ini ditandai, ada warnanya segala macam, tanda pokoknya. Kemudian orang yang ambil itu mengatakan, onta ini tidak akan saya serahkan, baik ke kamu ataupun ke suku kamu ataupun ke seluruh orang-orang yang berada di balik suku kamu itu. Jadi secara nggak langsung dia menurunkan peperangan. Saya nggak akan serahkan apapun yang terjadi. Cuma karena itu terjadilah peperangan antara Bani Kinanah dan Bani Qais. Dan Nabi SAW, ini Bani Hashim, masuk ke dalam keluarga besar Bani Kinanah. Jadi Bani Hashim salah satu keturunan dari Bani Kinanah. Usia 20 mungkin 15 dan 20 wallahu a'lam. Di usia remaja tersebut Nabi diajak sama pamannya untuk keluar ikut berperang di usia segitu, di usia remaja. Dan subhanallah, Allah menjaga Nabi SAW meskipun ikut berperang, punya pengalaman berperang di usia remaja antara dua suku besar, namun Allah jaga Nabi SAW. Nabi ditugaskan itu menyiapkan anak panah untuk paman-paman. Tugasnya sederhana, menyiapkan anak panah untuk paman-paman. Jadi yang berperang itu paman-pamannya, Nabi tugasnya itu aja. Pertama, ulama menyebutkan Allah ingin menghindari Nabi SAW dari melukai dan dari terluka. Biar Nabi, jangan sampai Nabi di masa remaja ini pernah melukai orang. Dan jangan Nabi di masa remaja ini pernah terluka sama orang. Jadi tugasnya menyiapkan anak panah untuk paman. Jadi dari tugas ini kita bisa lihat bagaimana Allah menjaga Nabi SAW. Dan mungkin ketika itu usia 20 tahun, karena umumnya diwajibkan berperang itu kisaran usia
usia 20 tahun. Mungkin di bawah ketika masih usia anak-anak. Itu belum diperintahkan ikut berperang. Terjadi perang Fijar. Nah, disebut perang Fijar ini kan maknanya hampir mirip sama Fajar. Fajar itu waktu fajar. Fajar itu artinya sinar yang muncul atau celah yang muncul di antara kegelapan. Celah cahaya yang muncul dari celah-celah di antara kegelapan, namanya fajar. Misalkan ada sesuatu yang hitam gelap, bahan gelap, kemudian kita sobek. Nah, itu sobekan tersebut namanya fijar. Karena kenapa disebut fijar? Karena mereka berperang ini sampai memasuki bulan haram. Jadi bulan haram ini kan dilarang orang-orang Quraisy berperang. Sebelum Islam yang namanya bulan haram ini udah diharamkan berperang. Bulan mulia, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab ada 4. 3 berurutan, Rajab sendirian. Nanti kita masuk ke Rajab, Rajab itu bulan haram. Mereka nggak boleh berperang di bulan-bulan tersebut. Kemuliaan bulan tersebut mereka agungkan. Ini perang ini terjadi di bulan haram. Masuk ke bulan haram mereka masih berperang, makanya disebut perang Fijar karena mereka merobek kesucian dari bulan tersebut, disebutlah perang Fijar. Perang ini terjadi dan pada akhirnya dimenangkan oleh Bani Kinanah. Perang ini dimenangkan oleh Bani Kinanah. Kemudian dikembalikanlah haknya. Karena memang kenapa Bani Kinanah menang? Karena memang yang salah tadi dari Bani Qais tadi, karena mereka mengambil salah satu unta milik Bani Kinanah. Dan hikmahnya disebutkan Nabi ikut berperang, namun Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai melukai orang lain ataupun dilukai oleh orang lain. Ketika usia 20 tahun, ketika usia 20 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam satu peristiwa juga yang disebut dengan peristiwa Hilful Fudul. Jadi gak lama setelah selesainya perang Fijar ini ada satu peristiwa lagi namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian antara seluruh suku-suku Mekah. Mereka berjanji untuk menolong siapapun orang yang datang ke Mekah dan mereka dalam keadaan terzolimi, mereka wajib menolong. Penyebab terjadinya perjanjian ini adalah ketika datangnya salah satu pedagang dari negeri Yaman. Ada salah satu pedagang dari negeri Yaman datang ke Mekah, kemudian dia menjual salah satu dagangannya itu kepada salah seorang tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy itu bernama Al-As bin Wa'il. Jadi orang Yaman ini menjual dagangannya ke Al-As bin Wa'il. Kemudian As bin Wa'il ini menolak untuk membayar. Sudah terima dagangan, kita nggak tahu sebanyak apa yang diterima. Yang jelas As bin Wa'il nggak mau membayar. Saya nggak mau bayar. Kemudian orang Yaman tersebut karena berada di Masjidil Haram di Mekah, kemudian dia nggak punya pelindung, dia nggak punya penolong dan dia nggak bisa melawan orang Quraisy. Akhirnya dia merasa terzolim di situ. Didatangi beberapa tokoh, kemudian tokoh-tokoh tersebut terdiam. Ada orang-orang juga yang nggak berani berhadapan dengan As bin Wa'il. Akhirnya orang Yaman ini pergi ke atas salah satu bukit nggak terlalu besar di kota Mekah di sekitar Masjidil Haram. Ada bukit kecil, dia naik ke atas itu kemudian dia teriak. Kemudian dia meneriaki hal tersebut bahwa dia telah terzolimi, kemudian haknya belum diberikan dan nggak ada orang yang menolong. Mendengar itu semua, maka bangunlah salah seorang tokoh Quraisy namanya Zubair bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zubair bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Kemudian dia bangun
dan mengatakan bahwa apakah pantas itu orang-orang Quraisy melakukan hal ini kepada tamu-tamunya yang datang ke sini. Demi Allah, saya akan berusaha mengembalikan hak orang-orang yang diambil. Maka dari situlah para tokoh-tokoh tersebut mereka tergerak dan mereka melakukan perjanjian. Seluruh tokoh dikumpulkan, mereka membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hilful Fudul. Hilful Fudul. Perjanjian untuk melindungi orang-orang yang terzolimi atau orang-orang yang terambil hak. Siapapun dia orang Quraisy, dari luar Quraisy, orang Arab, bukan orang Arab datang ke Mekah terzolimi akan ditolong. Nah, kemudian ketika Nabi SAW telah datang Islam, kemudian Nabi Islam sudah menyebar, Islam sudah kuat, Nabi menyebutkan dalam salah satu hadis, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an. Nabi mengatakan, aku telah hadir di rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi rumah Abdullah bin Jud'an ini rumah yang dijadikan sebagai pertemuan tokoh-tokoh tersebut dan terjadinya perjanjian Hilful Fudur. Hilful Fudur perjanjian tadi untuk melindungi orang-orang yang terzalim. Nabi hadir di perjanjian tersebut. Subhanallah. Usia masih 20 tahun. Nabi hadir. Kemudian Nabi mengatakan, ma'ahabbu annalibihi humran ni'am. Hal tersebut kata Nabi lebih aku cintai dari kenikmatan dunia yang terbaik. Jadi perjanjian tersebut Nabi lebih cintai daripada humran ni'am. Humran ni'am ini kan kalau orang-orang Arab mengatakan dia unta merah. Unta merah yang besar itu harta yang paling mewah bagi orang-orang Arab. Nabi mengatakan perjanjian tersebut aku lebih cintai dari hal yang paling indah di dunia ini. Kemudian Nabi mengatakan, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Sekiranya aku sekarang ini diajak untuk melakukan perjanjian seperti itu lagi, maka aku akan melakukan. Jadi perjanjian orang-orang jahiliyah ini, mereka belum datang ke Islam, mereka belum muslim, Nabi belum diutus, tapi mereka melakukan perjanjian sesuai dengan syariat Allah. Ini syariat orang-orang Quraisy belum datang Islam, dan Nabi menetapkan bahwa yang dilakukan orang-orang Quraisy itu pada saat itu betul. Subhanallah, meskipun mereka jahiliyah, mereka dikatakan karena sebagaimana dikatakan sama paman Nabi Ja'far bin Abdul Muttalib juga mengatakan, kami adalah kaum yang memakan bangkai, kemudian kami mendatangi perbuatan keji, kemudian kami yang kuat memakan yang lemah, kemudian kami banyak hal-hal buruk, kami menyembah berhala, sampai datang kepada Nabi, sampai datang kepada kami Nabi yang kami kenal kemuliaannya, kami kenal nasab keturunannya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, mengajarkan kami menyambung tali silaturahim untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada orang tua dan itu. Namun ternyata ini kelebihan orang-orang Quraisy. Meskipun mereka jahiliyah, mereka melakukan sesuatu yang Nabi cintai. Sampai Nabi mengatakan, kalau saya diajak untuk melakukan perjanjian itu lagi sekarang, setelah datangnya Islam, la ajab itu Nabi akan melakukan. Itu faedah ya, itu manfaat yang dapat kita ambil dari peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ini merupakan kehormatan bagi orang-orang Quraisy dan juga Nabi merasa bangga. Nabi bangga dengan apa yang dilakukan tokoh-tokoh Quraisy di saat itu. Dan Nabi juga bangga Nabi bisa hadir melihat peristiwa tersebut. Jadi itu kemuliaan bagi orang-orang Quraisy di saat itu dan kebanggaan bagi Nabi SAW. Dan gak mungkin Nabi dihadirkan di rumah Abdullah bin Jud'an itu pada perjanjian yang begitu besar, dihadirkan tokoh-tokoh, Nabi hadir di situ, kecuali memang Nabi sendiri sudah memiliki kemuliaan. Kan kita tahu ya, Abu Thalib itu kalau kemana aja selalu mengajak Nabi Muhammad SAW. Sampai melakukan perjanjian itu harus hadir
Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Akan-akan Nabi menjadi saksi gitu dari seluruh yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kota Mekah, dari sebelum jadi nabi sampai setelah jadi nabi, dan semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu Nabi saksikan. Itu peristiwa Hilful Fudur. Kemudian di usia 20 tahun juga ini Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dagang. Namun dagang ini berbeda. Nabi berdagang, mendagangkan dagangan dari Khadijah. Jadi Khadijah ini merupakan saudagar yang begitu kaya, di kota Mekah. Salah satu yang paling kaya di kota Mekah. Ada Walid bin Mughirah, kemudian ada paman Nabi Abbas, itu orang kaya juga. Kemudian Khadijah, salah satu perempuan yang paling kaya itu di kota Mekah. Itu udah bahas kemarin masalah li'ilah fi Quraisy tadi. Bagaimana kekayaan kota Mekah itu, mereka dagang sampai mancanegara. Dari Mekah ke kerajaan Romawi, kemudian dari Mekah ke kerajaan Yaman, kerajaan Persia, kerajaan Ethiopia. Mereka pergi ke kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi Khadijah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Nabi di usia 20 tahun mulai berdagang, dan umumnya memang pemuda-pemuda kota Mekah, mereka pemuda belum punya modal. Cara mereka mendapatkan modal usaha, mereka menjualkan atau mereka kerjasama dengan para pengusaha yang ada di kota Mekah. Di antaranya Khadijah. Jadi bukan Nabi aja, banyak pemuda-pemuda lain yang juga menjual dagangan Khadijah. Di usia 20 tahun itu pertama kali Nabi melakukan perdagangan tersebut. Pertama kali Nabi mendagangkan barang-barang milik Khadijah ini, dan Nabi ketika itu ditemani seseorang jadi partner, jadi nggak boleh sendirian. Dia seorang ada partner. Partner Nabi ketika itu bernama Sa'ib bin Abi Sa'id. Namanya gitu. Sa'ib bin Abi Sa'id. Dia ini lebih senior dari Nabi Muhammad SAW. Nabi usia 20 dia lebih senior, wallahu a'lam. Yang nanti Sa'ib bin Abi Sa'id ini masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, saya dulu gitu. Sa'ib bin Abi Sa'id mengatakan, saya dulu partner dagangnya Muhammad. Setelah Nabi jadi Nabi, kemudian terjadi segala peristiwa, dia merasa bangga gitu, dulu pernah menjadi partner dagangnya Nabi Muhammad SAW. Saya tahu betul dia tutur katanya baik, kemudian amanah, kejujuran, kalau dagang seperti ini. Itu bahkan saya aja mencontoh akhlaknya, sampai seniornya ini mencontoh akhlak dari Nabi SAW yang baru belajar dagang sebenarnya. Kemudian Nabi mengatakan setelah lama gak ketemu lagi sama Sa'ib bin Abi Sa'id, Nabi mengatakan, wahai Sa'ib bin Abi Sa'id, dia masuk Islam. Dulu kalau kamu mencontoh akhlakku ketika aku masih belajar, sekarang tetaplah lakukan hal tersebut. Karena Nabi akhlaknya nggak berubah sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi akhlaknya sama. Itu kemuliaan bagi partner Nabi. Di usia 20 tahun Nabi mulai dagang sama partnernya. Kemudian disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi berdagang ini, itu menghasilkan untung yang luar biasa besar. Keuntungan. Ketika mendapatkan untung yang begitu besar, seluruhnya itu disetorkan kepada Khadijah, Bunda Khadijah. Kemudian karena Khadijah melihat ini luar biasa, ini dapat keuntungan yang gak biasa, gak kayak pedagang-pedagang yang lain. Sampai Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad itu upah lebih, jadi dikasih gaji, dikasih upah lebih. Kemudian Nabi Muhammad SAW menolak hal tersebut. Dia nggak mau menerima kecuali sesuai kesepakatan awal. Dia nggak mau menerima lebih. Memang para nabi ini berbeda ya, para nabi itu nggak menerima sedekah. Dia hanya menerima haknya dia. Sedekah dia nggak mau. Mungkin yang lebih itu Khadijah berniat memberikan kelebihan itu sedekah, Nabi nggak mau menerima. Hanya haknya aja yang diterima udah. Karena Nabi nggak mau menerima, kemudian kejujuran, tutur katanya baik,
dan itu dilakukan sampai beberapa waktu. Khadijah menambah, bahkan memberikan dagangan yang nggak diberikan sama orang lain. Ada barang-barang kan gitu ya, misalkan orang ada barang-barang ini mewah, barang harganya mahal, ini yang jual harus sales yang paling profesional. Kalau sales biasa nggak bakalan dikasih jual barang-barang. Kalau mobil-mobil yang biasa ya sales biasa. Kalau mobil yang harga miliaran, salesnya khusus. Kalau perlu salesnya kuliah S2 atau kuliah S3 gitu, sales barang-barang yang harga miliaran. Itu Khadijah kasih ke Nabi Muhammad SAW yang gak dikasih kepada pedagang-pedagang lain. Begitu besar diberikan, kemudian Nabi mendagangkan hal tersebut. Ternyata sama perlakuan Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruhnya ditorongkan kepada Ibunda Khadijah. Kemudian ada satu pun barang yang diambil, dicuri ataupun gak sesuai, semua diberikan. Kemudian Nabi hanya menerima hak-hak. Dan selama perjalanan ini Ibunda Khadijah merasa tertarik dengan akhlak, dengan tutur katanya, kemudian dengan perangainya. Tapi belum ada perasaan apa, baru tertarik aja. Sampai kita balik lagi tadi, sampai ketika satu waktu diberikan lebih besar lagi, plus ditambah satu orang yang namanya Maisarah. Jadi Nabi diberikan barang dagangan besar banyak, ditambah satu asisten khusus buat Nabi Muhammad namanya Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki ya. Jadi di Arab itu ada nama belakangnya tak marbutoh, tapi ini nama laki-laki. Maisarah. Hamzah. Hamzah ada tak marbutohnya. Hamzah. Ini nama laki-laki. Maisarah nama laki-laki. Hind, nama Hind. Nama Hind itu kan kalau orang Arab dia bisa nama laki-laki, dia bisa nama perempuan. Nama Hind. Hindun. Karena kita tahu itu nama perempuan, kalau kita nggak tahu mungkin nama laki-laki atau perempuan. Nabi dengan dagangan yang begitu besar ditambah Maisarah. Perjalanan menuju Syam ketika itu. Ketika di perjalanan menuju Syam, Maisarah ini dalam riwayat disebutkan Maisarah melihat kok ada sesuatu yang menaungi dia gitu kan. Selama perjalanan dia nggak bisa ngejelasin itu apa. Selama perjalanan ada yang menaungi. Ini pertama kali karena sebelumnya Nabi bersama partnernya tadi, kemudian Nabi bersama orang-orang lain. Ini Maisarah diutus khusus bersama Nabi, mungkin nggak disebutnya dalam riwayat, mungkin secara khusus memperhatikan perilaku Nabi, diutus sama Khadijah buat benar-benar cari tahu tentang Nabi Muhammad ini. Tutur kata kan kalau kita mau tahu akhlak seseorang yang lewat perjalanan lama, apalagi ke negeri Syam ini perjalanan sekian bulan. Kemudian Maisarah melihat itu. Sampai satu ketika kafilah istirahat, Nabi duduk di satu pohon. Datang tiba-tiba ada Maisarah, tiba-tiba muncul seorang rohib tadi, seorang ulama dari agama Nasrani, bukan dari Yahudi. Kalau Yahudi udah pasti bakal berusaha berbuat buruk, dari agama Nasrani. Dia datang nyamperin Maisarah. Kata orang tersebut, itu siapa yang duduk di situ? Yang mana? Katanya orang banyak gitu kan. Enggak, yang di pohon itu. Oh itu yang jadi matanya, di bawah matanya agak kemerah-merahan. Itu yang di bawah mata agak kemerah-merahan. Oh itu. Maisarah belum jawab apa-apa. Rahib itu mengatakan, demi Allah gak mungkin duduk di pohon itu kecuali Nabi. Kata Rahib ini, dia bilang begitu, demi Allah gak mungkin duduk di pohon itu. Jadi dari perjalanan dari Mekah ke Syam ke pohon, gak mungkin duduk di pohon itu kecuali Nabi. Subhanallah. Kemudian Rahib ini mengatakan, kamu saya minta terus dampingi dia. Jangan jauh dari dia, kata Rahib itu. Jangan jauh dari dia. Karena udah dewasa, enggak sebagaimana dulu masih anak-anak, udah dewasa. Terus dampingi dia, jangan jauh, jangan berpisah sedikit pun dengan dia. Itu yang di peristiwa yang dialami sama Maisarah dalam perjalanan.
Kemudian mungkin banyak yang ada diskusi antara rahib tersebut dengan Maisarah. Kemudian Maisarah juga menjelaskan tentang akhlaknya, tentang tutur katanya, tutur apa bahkan yang dia lihat. Rahib itu menegaskan itu nabi. Cuman Maisarah karena dia nggak punya informasi sama sekali tentang nabi, tentang kenabian, jadi dia cuma terima aja. Karena memang orang-orang Arab mereka nggak tahu menahu tentang nabi, tentang rasul, tentang kitab. Mereka nggak tahu menahu. Ketika orang-orang Yahudi bersumpah gitu kan dengan kitab-kitab mereka, mereka punya informasi, jadi hanya diterima sama Maisarah aja informasi tersebut. Kemudian berjalanlah sampai pulang dagangan tersebut. Kemudian Maisarah menyampaikan informasi tersebut kepada Ibunda Khadijah. Nah, disinilah Ibunda Khadijah tentu sudah semakin tertarik. Ini diantara bukti kecerdasan dari Ibunda Khadijah. Jadi bagaimana dari memilih pasangan, kemudian juga mengutus orang mencari informasi, itu gak asal pilih. Meskipun sebenarnya Ibunda Khadijah udah pernah nikah 2 kali sebelumnya. Udah pernah nikah 2 kali sebelumnya. Ibunda Khadijah sebelumnya pernah menikah dengan seorang Quraisy juga yang bernama Nabas ibnu Zurarah. Jadi suami yang pertama namanya Nabas ibnu Zurarah. Punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Hind, yang kedua namanya Halal. Jadi Khadijah punya suami sebelumnya, kemudian punya 2 orang anak. Namanya Hind dan Halal. 2 anak laki-laki. Kemudian meninggal suaminya itu, kemudian Khadijah menikah lagi. Suaminya yang kedua namanya Atiq ibnu Abid. Punya anak dari Atiq ini seorang perempuan namanya Hind lagi. Namanya Hindun gitu kalau dibaca Hindun. Jadi Khadijah sebelum menikah sama Nabi Muhammad SAW sudah menikah 2 kali dan punya 3 orang anak. Ada Hindun, laki-laki dan perempuan, sama Halal. Makanya ulama menyebutkan ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu usianya 40 tahun. Itu riwayat yang paling masyhur, Ada riwayat lain sebenarnya yang mengatakan usianya 28 tahun. 28 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Namun yang paling masyhur dari kalangan para ulama sirah nabawiyah mengatakan 40 tahun. Itu informasi yang kita dapatkan sampai saat ini. Di usia 40 tahun. Mendapatkan sampailah informasi dari Maisarah kepada Bunda Khadijah. Kemudian semakin yakin Bunda Khadijah. Kemudian memantapkan niatnya untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Kayak gimana cara? Gak mungkin perempuan, apalagi terhormat, mulia, kaya raya seperti Khadijah ini, gak mungkin tiba-tiba datang mengatakan, wahai Muhammad kamu mau, atau menyuruh orang datang, wahai Muhammad mau gak kamu menikah dengan Khadijah? Gak etis. Akhirnya Khadijah mengutus salah seorang sahabatnya namanya Nafisah. Sahabatnya namanya Nafisah. Minta tolong kepada Nafisah untuk menyampaikan hajatnya, keinginannya. Ya kan kita nggak tahu ya Nabi Muhammad sebenarnya suka nggak gitu sama Ibunda Khadijah. Kita tahu nih Ibunda Khadijah suka sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak begitu deh. Karena memang udah beberapa tahun sebelum memang udah, tapi ketemu sekedar store, apa namanya, dagangan, terima dagangan, besok nggak ketemu lagi kan, namanya dagang berbulan-bulan, pulang baru ketemu lagi. Jadi sekedar transaksi tatap muka sedikit banget. Sampai saat itu, karena udah bertahun-tahun, udah beberapa tahun bertemu, Khadijah minta Nafisah buat menyampaikan hajatnya ke Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang disampaikan sama Nafisah? Gimana caranya biar tetap menjaga kehormatan Nabi Muhammad sebagai tokoh pemuda di Quraisy dan Ibunda Khadijah juga. Kemudian akhirnya Nafisah ini pergi ke Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?
Langsung kayak begitu. Mungkin ada bahasa lain tapi wallahu a'lam. Tapi ulama menyebutkan, wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya masih belum cukup buat menikah. Modal saya belum cukup buat menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau kamu ditunjukkan kepada seseorang wanita yang memiliki harta, yang memiliki kedudukan, yang memiliki nasab keturunan yang mulia, dan memiliki kecantikan. Kan siapa yang nggak mau? Dia juga usia udah 25 tahun, udah usia cukup gitu. Orang-orang Quraisy usia 20 tahun, itu laki-laki udah cukup waktu menikah. Namun wallahu a'lam Nabi masih mengatakan hal itu. Apa yang Nabi SAW katakan? Tentu saya mau gitu. Di sini Nabi bisa mengatakan, bagaimana kalau saya tawarkan kamu dengan Khadijah? Jadi seakan-akan, jadi Khadijah nggak tahu gitu, seakan-akan Khadijah nggak tahu sebenarnya yang mutus Nafisa tadi siapa? Khadijah. Bagaimana kalau kamu saya tawarkan kepada Khadijah? Nabi SAW mengatakan, Anda li Khadijah. Bagaimana mungkin saya bisa sama Khadijah? Khadijah kaya raya, harta begini-begini. Saya masih merintis gitu. Bahkan saya dagangan Khadijah. Nabi saya mengatakan, karena Nabi tahu Nabi saya ini sahabatnya Khadijah. Jadi Khadijah juga putus orang ini sahabatnya betul-betul. Jadi kalau Nabi saya bilang itu, omongannya bisa dipercaya. Kalau orang lain yang bukan sahabatnya mungkin, masa iya dia bisa gitu kan ngomong sama Khadijah karena dia itu sahabat. Nabi bisa mengatakan, itu tenang aja, biar aku yang urus. Kenapa sih? Biar aku yang urus itu semua. Masalah kamu belum cukup, tenang aja, nanti saya yang urus itu semua. Khadijah begitu. Akhirnya disampaikanlah hal tersebut kepada Khadijah. Kemudian balik lagi Nabi mengatakan, wahai Muhammad, selamat. Khadijah menerima lamaran. Nabi SAW ketika itu begitu senang. Tapi begitu senang ternyata Nabi juga ada perasaan kepada Khadijah, perempuan mulia, solehah meskipun belum ada solehah gitu, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, kaya raya dan cantik begitu. Meskipun usianya beda 15 tahun gitu, bapak-bapak semua. Dan ulama menyebutkan di zaman itu biasa. Zaman itu biasa gitu. Laki-laki usia 25 tahun nikah sampai 40 tahun. Itu di zaman itu biasa. Kalau sekarang ya mungkin beda ya. 25 nikah umur 40 tahun. Tapi nggak tahu umur 40 tahun Ibunda Khadijah tuh kayak gimana. Kalau kita lihat mungkin artis gitu kan usia 40 tahun masih muda. Bahkan ketika Nabi memulai berdagang, berarti Ibunda Khadijah mungkin usia masih 35 tahun atau 36 tahun. Masih muda gitu ya. Masih muda. Apalagi tadi pemilik tadi Zu Jamalin. Khadijah salah satu perempuan yang terkenal Zu Jamal, memiliki kecantikan. Orang-orang Arab semua cantik gitu, orang-orang Quraisy perempuan semua cantik. Tapi Khadijah memiliki kelebihan. Maka Nabi SAW, karena kenapa Allah yang meletakkan kecantikan dalam diri Khadijah, biar Nabi suka, Maka Nabi sampaikan informasi tersebut kepada paman Abu Thalib. Abu Thalib juga senang luar biasa. Mulai disiapkan semuanya kan, mau ada yang kita sebut lamaran gitu ya. Lamaran, bahkan dalam riwayat dikatakan langsung menikah. Karena lamaran udah selesai tadi, udah sepakat duanya udah menunjukkan gitu keinginan masing-masing, maka nggak pakai lamaran lagi, langsung menikah. Ditambah lagi Khadijah memang sudah pernah nikah 2 kali sebelumnya. Maka disiapkanlah semuanya. Khadijah mempersiapkan, kita nggak tahu gimana ya, namanya perempuan memiliki kekayaan. Apa yang disiapkan Khadijah buat menyambut Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya. Keluarga besarnya tadi siapa? Abu Thalib. Kemudian Nabi kakaknya siapa? Abdul Muthalib, keluarga terhormat semua.
Dan Khadijah dia memiliki kekayaan yang cukup buat menyambut keluarga mulia tersebut. Disiapkan sama Khadijah persiapan yang luar biasa itu. Karena yang disambut ini ada tokoh semua dari Nabi Muhammad, paman-pamannya semua, ada Hamzah di situ, ada Ja'far itu, ada paman-paman Nabi. Abu Lahab juga ada di situ. Abu Lahab ini juga tokoh besar juga di Quraisy, ada juga di situ. Semua paman-paman Nabi, tokoh-tokoh besar hadir semua. Maka Khadijah mempersiapkan yang luar biasa besar. Sampai pada waktunya keluarga besar Nabi datang, kemudian keluarga Khadijah datang. Jadi Khadijah ditemani sama ada paman Khadijah. Nabi Muhammad yang mewakili yang jadi juru bicara siapa? Paman Abi Thalib. Abu Thalib yang jadi juru bicara. Khadijah punya paman yang masih hidup. Paman Khadijah itu bernama di sini disebutkan. Pamannya Khadijah. Di Khadijah ada pamannya juga di sini. Terjadilah kayak bapak-bapak semua ketika nikahin anak-anaknya gitu ya, anak keluarga besar sama keluarga besar. Nabi Muhammad masih usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, tapi kita sebutkan tadi. Kemudian yang berbicara pertama kali paman Nabi, Abu Thalib. Karena Abu Thalib memang tokoh paling tinggi gitu di Quraisy, tokoh besar di Quraisy, karena dia menggantikan Abdul Muthalib. Yang dikatakan pertama kali sama Abu Thalib sebelum akad nikah, dia mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, ada. Abu Thalib mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami, kita semua termasuk Khadijah juga, yang telah menjadikan kita keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Jadi Abu Thalib nyebutin keturunan. Jadi Abu Thalib tahu gitu kalau dia itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dia nggak punya informasi apakah Nabi Ibrahim ini nabi atau tokoh yang dihormati, Ismail ini nabi, apa menerima wahyu, bertemu malaikat, mereka nggak tahu. Tapi mereka tahu, mereka punya catatan silsilah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua keturunan dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian dan menjadikan kami Bani Hashim, dan menjadikan kami sebagai pengempu, sebagai perawat Baitullah. Kumpulan keturunan Nabi dan sebagai orang-orang yang Allah tunjuk untuk perawat Baitullah. Kedua. Yang ketiga, dan menjadikan kami sebagai para penyambut dan pelayan jamaah haji. Mulai yang ketiga disebutkan. Kemudian setelah itu baru menyebutkan dan inilah Muhammad. Baru Abu Thalib menyebutkan dan inilah Abu Thalib, kemudian disampaikan Nabi Muhammad. Dan inilah Muhammad. Dan inilah Muhammad dikatakan begitu. Seorang yang suci, mulia dan gak pernah berzina. Dan dia adalah pemuda yang paling jauh dari perbuatan keji. Disebutkan kesucian, kebersihan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Abu Thalib mengatakan adapun harta, karena tahu Nabi Muhammad ini masih ngerintis, masih muda, dan Khadijah kaya raya luar biasa. Abu Thalib mengatakan adapun harta adalah sesuatu yang pasti habis dan sirna. Dan kalian mengetahui siapa Muhammad ini, kemuliaannya, kemudian nasabnya, kemudian kejujurannya, tutur katanya, akhlaknya. Nah, sampai situ Abu Thalib mengatakan itu. Kemudian paman dari ibunda Khadijah ini namanya Amr bin Asad. Amr bin Asad mengatakan, kami ridho dengan Muhammad, kami ridho dan kami puas dengan Muhammad. Nah, setelah terjadi kedua hal ini, sambutan penerimaan, bukan sambutan penyerahan. Yang kedua sambutan penerimaan, sambutan penyerahan dan sambutan penerimaan. Amr paman Khadijah nggak mau banyak-banyak. Kami ridho dengan Muhammad, itu sambutan penerimaan dari pamannya Khadijah.
maka terjadilah akad nikah ketika itu. Akad nikah ketika itu terjadi. Dan ada saksi di situ, ada saksi. Kemudian ada walinya Khadijah, ada wali. Kemudian ada saksi, ada wali, ada yang mau menikah, ada perempuannya, ada maharnya juga ada. Maka pernikahan Nabi ketika itu meskipun belum ada Islam itu sah sesuai dengan syariat Islam. Ketika Nabi menjadi Nabi, Rasul ada syariat nggak perlu nikah lagi karena udah sesuai dengan syariat Islam. Itu pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Khadijah. Masya Allah, pernikahan yang luar biasa. Dan Nabi ketika itu begitu bahagia. Bahkan Abu Thalib mengatakan, inilah Abu Thalib, inilah yang akan menambah kemuliaan dan keagungan untuk keluarga kita. Setelah Nabi Muhammad ini berhasil menikah sama Khadijah, inilah akan menambah kemuliaan, keagungan, kehormatan untuk keluarga kita. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang kaya raya luar biasa. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan seperempat barang dagangan yang ada di Mekah punya Khadijah. Berarti kaya luar biasa. Bahkan kita sebut kemarin Walid bin Mughirah salah satu tokoh besar, kemudian Abbas juga salah satu tokoh besar. Dia satu hari menghasilkan, Abbas ini dia dagang, dia Abbas ini dagang, ada ribanya juga, ada gitu, paman Nabi sebelum Islam. Dia sehari menghasilkan 30.000 dinar, 30.000 dinar. Itu sama ribanya, sama segala macam cara dagangnya Abbas. Sampai Nabi menyebutkan siapa yang punya hutang riba sama Abbas ini udah diputuskan, diselesaikan, udah dianggap selesai. Karena Abbas sudah masuk Islam, kemudian dianggap selesai hutang-hutang riba Abbas. Apalagi Khadijah ketika itu berarti satu kali dagang, wallahu a'lam, banyak sekian ribu dinar didapati. Menikah Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah di usia 25 tahun dan Ibunda Khadijah di usia 40 tahun. Kemudian dikaruniai 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Perempuan, anak Nabi yang pertama itu Zainab, perempuan. Nabi jadi anak pertamanya perempuan. Orang-orang Quraisy dulu kalau mereka dapat anak perempuan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dhalla wajhuhu muswaddan. Itu wajah mereka tiba-tiba cemberut. Wajah mereka cemberut, bermuka masam, wajahnya tidak ceria. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, dan dia marah sama dirinya, marah sama istrinya. Kemudian yatawara minal qaum, mereka kalau lahir anak perempuan mereka nggak mau keluar rumah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Karena apa? Karena mereka mendapati kabar buruk kalau lahir anak perempuan. Nanti Allah mengatakan pilihan dia dua. Min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia tetap hidup, anak itu tetap hidup, tapi dia merasa, orang-orang Quraisy merasa dia ini hina karena punya anak perempuan. Atau ketika anak lahir dikubur hidup anak. Dia lahir, dia kesel, dia nggak terima, dia nggak mau orang-orang tahu, dikubur hidup. Nanti walau alam seperti apa alasannya gitu. Anaknya meninggal apa segala macam, tapi dikubur hidup anak perempuan tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak perempuan yang mati tanpa dosa itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kamu sampai dibunuh? Nabi Muhammad anak pertamanya perempuan. Subhanallah, seakan-akan ini menghancurkan budaya keburukan orang-orang Quraisy. Mereka kan kalau ada lahir anak laki-laki, berarti menambah kemuliaan, menambah keagungan, nanti bisa diajak berperang. Kemudian seperti contohnya salah satu tokoh Quraisy itu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid.
Dia kalau duduk lagi pertemuan tokoh-tokoh tuh anaknya dibawa semua. Ada yang menyebutkan anaknya sampai 13 orang laki-laki semua. Sebelah sini sama sebelah sini ada anak laki-laki semua. Jadi gagah gitu. Apalagi salah satu anaknya siapa tadi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid anaknya dia. Jadi gagah luar biasa. Kalau punya anak laki-laki banyak. Namun anak pertama lahir Nabi Muhammad SAW Zainab, perempuan. Nabi sayang. Nabi enggak seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy lain. Nabi muliakan anak, Nabi cintai anaknya, bahkan yang pertama Zainab. Kemudian nanti anak keduanya ada mengatakan anak keduanya Qasim, ada yang mengatakan anak keduanya Ruqayyah. Kemudian nanti ada yang ketiga Ummu Kulthum. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, nanti Fatimah terakhir. Kemudian lahir lagi Abdullah. Jadi ada dua laki-laki, yang paling terakhir Fatimah, anak terakhir, anak buntut Fatimah. Yang pertama Zainab. Ini Zainab, anak pertama perempuan, nanti Nabi nikahkan dengan. Jadi Nabi menikahkan 3 anak perempuan ini sama 3 putranya Abu Lahab. Nabi nikahin, sebelum nanti nikah sama Utsman, Nabi nikahin 3 anak perempuannya dengan 3 putranya Abu Lahab. Zainab dinikahin sama disebut namanya Abul As. Zainab dinikahin sama Abul As. Zainab nikah sama Abul As, menikah. Sebutkan dalam riwayat nanti ketika terjadinya perang, ketika hijrah, Zainab hijrah, suaminya nggak mau hijrah karena suami ngikutin bapaknya. Kemudian ketika berperang suaminya tertawa. Kemudian Zainab masih sayang sama suaminya. Kemudian Zainab bawa harta, tolong dong dibebasin. Harta dari mana Zainab? Harta dari ibunya Khadijah. Kemudian Nabi melihat, ya Allah, Nabi melihat anak perempuan yang bawa harta dari Khadijah buat membebasin suaminya yang tertawan. Nabi mengatakan, wahai para penjaga, kalau kalian mau membebaskan orang ini, bebasin aja. Kalau kalian mau membalikkan harta yang dibawa Zainab, balikin aja. Tapi Nabi nggak maksa. Ternyata para sahabat yang lain membebaskan suaminya Zainab dan membalikan hartanya Zainab. Jadi suami dipulangin ke Mekah. Kemudian nanti ketika Fathul Mekah, sebelum Fathul Mekah, ternyata Abul As ini hijrah ke Madinah dan masuk Islam. Jadi suaminya Zainab pada akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi nggak nikahin ulang, cuma Nabi merintahkan Abul As untuk ngasih mahar lagi buat Zainab. Nikah lagi, jadi suami istri lagi Zainab sama Abul As. Kalau yang kedua ini Ruqayyah sama Ummul Kulthum, agak sedih gitu ceritanya. Ceritanya nanti berkaitan sama tafsir di surat Al-Lahab sama surat satu lagi surat Al-Kautsar gitu. Surat Al-Lahab sama surat Al-Kautsar. Jadi agak panjang cerita dikit ya. Ruqayyah sama Ummu Kulthum nikah, tadi kita bilang nikah sama anaknya Abu Lahab, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang pertama Ruqayyah nikah sama anak Abu Lahab, yang kedua dinikahin sama anak Abu Lahab. Jadi Nabi sama Abu Lahab tetanggaan orang pamannya sendiri. Abu Lahab pamannya sendiri. Nabi menikah. Yang pertama Ruqayyah dinikahin sama anaknya. Yang kedua Ummu Kulthum dinikahin lagi, jadi dua-dua. Nanti ketika akhirnya Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, Abu Lahab gak menerima hal tersebut. Kok dia menjadi Nabi? Padahal saya lebih mulia, saya lebih agung, saya lebih banyak pengikut. Abu Lahab, yang dilakukan sama Abu Lahab apa? Abu Lahab dan istrinya wa mur'atuhu hammalatal hatab, itu, dan istrinya ini juga Ummu Jamil nyuruh 2 putranya buat menceraikan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Jadi putranya yang pertama namanya Utbah sama Utaibah, 2 anaknya Abu Lahab. Paksa anaknya buat ceraikan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ini yang kesian. Jadi dipulangin ke Nabi Muhammad. Kemudian
dipulangin, nggak pakai ngomong apa-apa. Kemudian orang tersebut meludah ke depan kaki Nabi Muhammad SAW. Depan rumahnya sampingnya dipulangin anak, kemudian dia meludah ke depan Nabi Muhammad SAW. Pertama Nabi udah anaknya diceraiin di depan dia, kemudian meludah lagi di depan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi bilang, ya Allah, utuslah anjing-anjingmu kepada orang ini. Tapi Abu Thalib, wahai Muhammad, kamu mendoakan dia, itu sakit luar biasa ya Bapak-bapak semua. Makanya Allah ada surat namanya surat Al-Lahab itu. Sampai Nabi sakit begitu luar biasa. Yang kedua dipulangin doang. Ini yang pertama disakit sampai Nabi doa kayak gitu. Dalam riwayat tafsir disebutkan, ini anak-anak Abu Lahab yang meludahkan Nabi Muhammad SAW. Setelah didoakan tersebut, dia pergi berdagang ke Syam. Di perjalanan satu lembah sampai di satu lembah, dia dapat informasi dari warga situ, Bapak, kalau mau bermalam jangan di sini. Ini udah beberapa hari ada binatang buas berkeliaran. Dia karena dia punya penjaga banyak, nggak usah takut dah. Paling serigala, anjing-anjing dia. Dibuat kemah di situ. Ternyata yang datang bukan anjing, datang singa. Yang datang singa. Semua penjaga termasuk dia mati di situ. Bahkan ada riwayat ada salah satu yang hidup. Dan informasi ini disampaikan ke Abu Lahab bahwa anaknya meninggal dalam perjalanan dibunuh binatang buas. Yang jelas bukan anjing. Kalau anjing gak akan bisa. Ternyata singa. Allah, dari mana singa gitu? Allah Maha Kuasa dan doa Nabi SAW seperti itu. Yang kedua tadi yang dia nggak meludah, dia cuma pulangin doang. Ternyata pada akhirnya dia masuk Islam. Fathul Mekah dia masuk Islam. Ini yang ini udah meninggal karena perbuatan dia ke Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan istrinya Allah turunkan surat tabat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab. Tetangganya Nabi sendiri. Nabi keluar rumah, dia keluar rumah. Nabi dakwah ke pasar, dia ngikuti. Nabi habis dakwah orang satu, nanti di belakang. Jangan percaya Muhammad, ini keponakan saya ini. Gila. Nabi kesini, dia datang. Dia ngikutin Nabi. Ntar Nabi mau lewat sini, Nabi mau pulang ke rumah, sampai istrinya udah nyiapin apa namanya, duri lah. Kemudian kayu-kayu dibakar depan rumah. Nabi mau keluar rumah, dibakar depan rumahnya. Belum lagi Nabi lagi sholat kan, namanya tetangganya gitu. Nabi keluar rumah tahu di apa namanya, dilemparin kotoran mata. Sampai dalam satu riwayat ketika Nabi sama Abu Bakar di dekat Ka'bah, datang itu istrinya Abu Lahab. Setelah turun surat Al-Lahab, istrinya datang. Namanya istri gitu kan, suaminya dikatain, kesel. Ini kan dia nganggap surat Al-Lahab ini kan kayaknya bagi mereka bukan Quran, bagi Abu Lahab bukan, tapi celaannya syair yang berbentuk celaan. Istrinya nggak terima, bawa batu gede di tangan, ya gitu udah gila gitu istrinya Abu Lahab, udah gila gitu. Bawa batu besar di tangan ke dekat Ka'bah, ke tempatnya Abu Bakar di mana sahabat itu. Padahal Nabi Muhammad di samping Abu Bakar. Udah Abu Bakar diem aja. Emang kamu nggak lihat gitu? Nah, di situ ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kasih hijab gitu, dia nggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai dia bisa ngelihat, sampai dia pukul, kita tahu sendiri apa akan yang terjadi nanti gitu kan. Padahal malaikat itu menjaga Nabi Muhammad setiap waktu, setiap detik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nanti kita masuk ketika awal-awal wahyu diturunkan, bahkan sebelum wahyu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang nanti. Saat ini kita cukup pertemuan kita, kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama dengan baca doa, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita belajar ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan kita dalam menjalankan berbagai sunnahnya. Allah kuatkan kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah, melanjutkan perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فاعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وبشفاعه الفاتحه وبكرامه الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من اهل الخير بفضلك لا وهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.